Mereka mengatakan aku Majnun karena cintaku pada Laila. Tetapi cinta ini bukan kegilaan, ia adalah takdir. Apa yang terjadi jika cinta yang paling agung tidak berakhir dengan kebahagiaan, melainkan kehancuran? Apa jadinya? Jika obsesi adalah satu-satunya jalan untuk mencapai cinta yang paling murni dan yang paling mengerikan, mungkinkah cinta sejati yang hakiki hanya bisa ditemukan dalam kegilaan? Ini bukan sekadar kisah cinta. Ini adalah kisah tentang bagaimana jiwa terkoyak, tentang sebuah pengorbanan yang tak terbayangkan, dan tentang seorang pria bernama Qais yang rela kehilangan segalanya, termasuk akal sehatnya, demi cinta yang tak pernah ia sentuh. Kisah ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Qais, yang cintanya kepada Laila begitu suci hingga takdir pun cemburu. Di tengah hamparan padang pasir Jazirah Arab yang luas dan gersang, tempat debu dan angin menjadi saksi bisu, hiduplah seorang pemuda bernama Qais ibn al-Mulawah dari suku Bani Amir. Bukan hanya parasnya yang tampan, tetapi juga jiwanya yang dipenuhi dengan melodi alam, membuatnya berbeda dari yang lain. Namun bakatnya yang luar biasa dalam bersyair bukanlah murni anugerah dari lahir. Ia adalah pantulan dari satu-satunya hal yang mengisi seluruh relung hatinya. Laila al-Amiriyah. Laila adalah keindahan yang tak tertandingi di seluruh suku. Rambutnya sehitam malam tanpa bintang, dan matanya adalah danau yang jernih tempat Qais menemukan cerminan jiwanya. Namun bagi Qais, Laila lebih dari sekadar rupa. Ia adalah keindahan dari alam semesta itu sendiri. Kelembutan dan kebaikan hatinya membuat setiap orang yang berinteraksi dengannya merasa nyaman. Ia bagaikan oasis yang tumbuh di tengah gurun, memberikan kehidupan pada setiap hati yang ia sentuh. Dan bagi Qais, Laila adalah seluruh dunianya. Cinta mereka bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebersamaan masa kanak-kanak, berakar kuat di bawah teriknya matahari dan diukir oleh bisikan-bisikan angin gurun. Mereka tidak hanya bermain, tetapi juga berbagi dunia imajinasi mereka. Mereka duduk berjam-jam, Qais menceritakan kisah-kisah yang ia ciptakan dari awan yang berarak, sementara Laila mendengarkan dengan mata berbinar. Setiap senyumnya menjadi hadiah yang paling berharga. Di momen-momen inilah Qais mulai menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan, setiap puisi yang ia rangkai, memiliki satu sumber inspirasi yang tak pernah kering, Laila. Awalnya puisi-puisinya adalah hal-hal kecil, sederhana, yang ia ukir di atas pasir dengan jarinya. Namun seiring berjalannya waktu, seiring cinta mereka yang bersemi, puisi-puisi itu menjadi lebih dalam, lebih puitis. Ia mulai membandingkan tatapan mata Laila dengan rembulan yang membelah kegelapan, dan senyumnya dengan kehangatan matahari yang menghidupkan gurun. Baginya, setiap detail Laila adalah bait puisi yang sempurna. Rambutnya adalah malam yang memanggil inspirasi. Bibirnya adalah sungai yang mengalirkan kata-kata. Qais tidak bisa menahan diri untuk tidak memuja Laila di setiap kesempatan. Ia memuja matanya yang seperti malam, rambutnya yang sehitam bulu gagak, dan senyumnya yang menghidupkan gurun yang mati. Suatu hari ketika mereka duduk di bawah pohon kurma, Qais menatap Laila dengan penuh kekaguman dan mengucapkan kalimat-kalimat ini. Wahai Laila, namamu adalah syairku, kehadiranmu adalah bait-bait puisiku. Jika dunia adalah sebuah kitab, maka engkau adalah satu-satunya kalimat yang kurangkai. Cintaku padamu adalah takdir, dan takdir tidak bisa diganggu-gugat. Puisi-puisi Qais, yang kini dikenal luas menjadi perayaan cinta mereka, namun di masyarakat yang sangat menjunjung tinggi privasi dan kehormatan, cinta yang begitu terbuka dianggap sebagai aib. Sebuah cinta yang terlalu vokal, bahkan sebelum pernikahan dapat mencoreng nama baik keluarga. Para tetua suku mulai memperhatikan kedekatan mereka. Bisikan-bisikan mulai terdengar di pasar, dan pandangan mata yang menghakimi mulai mengarah pada Qais. Orang-orang melihatnya bukan sebagai penyair yang penuh cinta, melainkan sebagai pemuda yang naif dan telah kehilangan martabatnya. Ironisnya, di mata Qais, hasrat itulah yang memberinya alasan untuk hidup. Ia tidak peduli pada pandangan orang lain. Yang ia tahu, Laila adalah nafasnya. Di tengah hamparan gurun yang membara di bawah teriknya matahari, hati Qais ibn al-Mulawah dipenuhi dengan optimisme yang tak tergoyahkan. Ia telah mengutarakan niat sucinya kepada ayahnya, seorang tetua suku yang bijaksana dan dihormati. Melihat ketulusan cinta yang terpancar dari mata anaknya, sang ayah merasa bangga dan segera mengutus beberapa orang terpandang dari suku Bani Amir untuk melamar Laila secara resmi. Qais menunggu dengan hati berdebar, yakin bahwa takdir akan berpihak pada mereka.
Ia membayangkan masa depan yang penuh kebahagiaan bersama Laila, di mana puisi-puisinya tidak lagi menjadi bisikan rahasia, melainkan perayaan cinta mereka yang sah dan diakui. Namun di tengah-tengah suku Laila, suasana jauh dari kata damai. Ketika utusan dari suku Qais menyampaikan lamaran dengan segala kehormatan yang layak, ayah Laila mendengarkan dengan wajah tanpa ekspresi. Bisikan-bisikan dari para tetua lain mulai terdengar. Mereka tidak mempertanyakan harta atau kedudukan keluarga Qais karena mereka adalah suku yang sama dan setara. Masalahnya lebih dalam dari itu. Lebih rumit daripada status sosial. Kami tahu anakmu adalah seorang penyair yang hebat, ucap ayah Laila, suaranya dingin dan kaku. Tetapi cintanya yang terlalu vokal telah mencoreng kehormatan putri kami. Ia telah mempublikasikan nama Laila di setiap lembah dan di setiap bibir. Puisi-puisinya, meskipun indah, telah membuat putri kami menjadi bahan pembicaraan umum. Di mata kami, kehormatan seorang wanita tidak boleh disentuh oleh kata-kata yang tersebar tanpa batas. Ayah Laila menolak lamaran itu bukan karena tidak menghormati keluarga Qais, melainkan karena ia merasa kehormatan Laila telah dirusak. Di mata mereka, Laila tidak lagi suci untuk dinikahi oleh pria manapun dari suku itu. Kalimat-kalimat penolakan itu bagaikan pukulan palu yang menghancurkan. Utusan-utusan itu pulang dengan tangan kosong, membawa kabar yang lebih berat daripada beban ribuan batu. Mereka tidak berani menatap wajah Qais ketika tiba. Berita itu sampai ke telinga Qais bagaikan kabar kematian. Ia tidak mengamuk atau berteriak, reaksinya jauh lebih mengerikan. Matanya yang dulu berbinar dengan cahaya Laila, kini menjadi kosong dan hampa. Seluruh dunianya, yang dibangun di atas fondasi cinta dan puisi, runtuh dalam sekejap. Ia mengurung diri di dalam tendanya, menolak makan dan minum. Setiap kata yang ia dengar, setiap suara tawa, terasa seperti siksaan. Ia mencoba memohon, mencoba menjelaskan bahwa cintanya tulus, namun semua itu sia-sia. Pintu rumah Laila tertutup rapat baginya, dan Laila sendiri pun tidak diizinkan untuk melihatnya. Di bawah langit malam, di hadapan rembulan yang bersinar sendirian, Qais merasakan perih yang membekukan seluruh tubuhnya, merenggut jiwanya secara perlahan. Puisi-puisinya yang dulu menjadi bukti cintanya kini menjadi sumber kehancurannya. Ia kini menjadi bahan cemoohan, seorang pria yang telah kehilangan akal sehatnya demi cinta yang tak pernah ia miliki sepenuhnya. Namun kegilaannya ini adalah satu-satunya jalan untuk mempertahankan nama Laila di dalam hatinya. Sebuah cara untuk tidak melepaskan kebenaran yang ia yakini. Engkau telah menutup pintumu bagiku, dan kau telah menghancurkan hatiku yang rapuh. Dunia kini hanya kegelapan yang tak berujung. Tanpa cahaya matamu, aku tak lebih dari debu. Di suatu sudut tenda, Qais meremas kain di tangannya. Air mata yang seharusnya menetes tidak pernah keluar, karena ia menyadari bahwa air matanya telah kering di dalam. Ia tidak lagi peduli pada norma sosial, harga diri atau masa depan. Ia hanya peduli pada rasa sakit yang membakar di dalam dadanya. Setelah penolakan yang membekukan, dunia yang dikenali Qais hancur berkeping-keping. Pria yang dulu begitu terhormat dan berwibawa, kini tidak lagi memedulikan dirinya sendiri. Ia menolak makanan dan minuman, membiarkan tubuhnya kehilangan berat dan kekuatannya. Pakaian-pakaiannya yang dulunya rapi dan bersih kini robek, kotor dan terabaikan. Rambutnya dibiarkan kusut, dan wajahnya yang tampan kini dipenuhi dengan tatapan kosong yang menusuk jiwa. Ia adalah bayangan dari dirinya yang dulu. Sebuah cangkang kosong yang hanya digerakkan oleh satu hal, obsesinya pada Laila. Qais mulai meninggalkan lingkungan sukunya, mengasingkan diri dari peradaban yang telah menolaknya. Ia mengembara ke tengah padang pasir yang luas, tempat yang gersang dan tidak berpenghuni. Baginya, gurun adalah satu-satunya tempat yang bisa memahami penderitaannya. Ia tidak lagi mencari jalan, tidak lagi memiliki tujuan yang jelas selain untuk berjalan, mengikuti jejak kaki unta Laila yang pernah melintas di sana. Setiap kali ia menemukan batu atau pohon, ia akan mengukir nama Laila. Ia ingin nama itu menjadi bagian dari alam, abadi dan tak terhapuskan. Sama seperti cintanya, ia berbicara pada angin, memohon agar angin menyampaikan ratapannya. Ia berbicara pada bintang-bintang di malam hari, meminta mereka untuk menjadi saksi cintanya yang tak berujung. Ia berbisik pada setiap makhluk hidup yang ia temui, seolah mereka adalah satu-satunya yang mampu mengerti bahasa hatinya yang hancur. Dalam kesunyian gurun yang mencekam, suara Qais adalah satu-satunya melodi, sebuah elegi yang tak pernah berakhir untuk cinta yang telah hilang. Ia telah kehilangan kontak dengan dunia manusia, tetapi ia menemukan koneksi yang lebih dalam dengan alam. Para pedagang yang melintasi gurun,
Para pengelana yang melihatnya berkeliaran sendirian, terkejut melihat sosoknya. Mereka menyebarkan berita tentang seorang pria yang kehilangan akal sehatnya karena cinta. Mereka tidak memanggilnya Kais lagi, karena nama itu tidak lagi cocok untuknya. Mereka memberinya julukan Majnun, yang berarti orang gila atau orang yang kerasukan. Julukan itu melekat padanya. Majnun tidak marah, ia justru bangga dengan nama itu. Baginya, gila adalah satu-satunya cara untuk mencintai Laila dengan sempurna. Akal sehat hanyalah penghalang yang memaksanya menerima aturan sosial dan melupakan kebenaran cintanya. Ia adalah Majnun, seorang pria yang telah meninggalkan dunia fana demi satu-satunya hal yang baginya nyata. Ia menemukan ketenangan dalam kegilaannya, sebuah kebebasan dari penderitaan yang disebabkan oleh dunia yang kejam. Dalam kesendiriannya, ia melantunkan sebuah syair yang menjadi deklarasi identitas barunya. Jika mereka bertanya mengapa aku gila, katakan pada mereka, karena nama Laila adalah jawaban setiap pertanyaan. Aku memilih kegilaan, karena dalam kegilaan ini aku menemukan kebenaran. Dan dalam kebenaran ini, aku menemukan Laila, meskipun ia tidak ada. Berita itu datang bagaikan sambaran petir yang menghantam gurun yang tenang. Keluarga Laila memutuskan untuk menikahkan Laila dengan seorang pria kaya dan berkedudukan bernama Ibnu Salam. Kabar ini menyebar hingga ke Majnun, yang tengah berkeliaran di antara bukit-bukit pasir. Namun Majnun tidak bereaksi seperti yang dibayangkan banyak orang. Ia tidak mengamuk, tidak berteriak, dan tidak menangis. Ia hanya diam. Matanya yang kosong menatap Cakrawala. Jiwanya telah begitu hancur sehingga berita itu bahkan tidak bisa lagi membuatnya merasa sakit. Ia telah mencapai titik nol dari penderitaan. Di sisi lain, kehancuran itu sepenuhnya dirasakan oleh Laila. Ia dipaksa untuk mengenakan gaun pengantin yang indah. Tetapi gaun itu terasa seperti kain kafan yang memenjarakan jiwanya. Perhiasan yang berkilauan di tubuhnya terasa seperti rantai yang mengikatnya pada takdir yang tidak ia pilih. Ia melihat kebahagiaan semu di wajah para tamu, tetapi di dalam dirinya ia merasa seperti dikubur hidup-hidup. Air mata yang ia tahan di depan semua orang mengalir deras di dalam hatinya. Ia terikat pada takdir yang ia benci, hanya memikirkan Majnun, sang pria yang rela gila demi dirinya. Saat pesta pernikahan berlangsung, irama gendang dan tarian memenuhi udara. Mencapai telinga Majnun yang terpencil di gurun, suara perayaan itu bagaikan alunan ratapan di telinganya. Majnun menyadari bahwa suara-suara bahagia itu adalah ratapan atas kebahancuran cintanya. Ia mulai berteriak bukan dengan amarah, melainkan dengan duka yang dalam, sebuah ratapan yang menyatu dengan tiupan angin gurun. Ia berseru kepada langit, kepada angin, kepada setiap butir pasir. Wahai rembulan, apakah engkau tidak melihat penderitaanku? Wahai bintang, apakah engkau tidak meratapi takdirku? Mengapa dunia merayakan kehancuran ini? Mengapa mereka menari di atas makam cintaku? Malam itu setelah pernikahannya, Laila duduk sendirian di kamarnya. Ia adalah seorang istri, tetapi ia merasa sendirian di alam semesta ini. Ia tidak bisa memberikan hatinya kepada Ibnu Salam. Setiap kali ia melihat suaminya, ia melihat bayangan Majnun, sahabat masa kecilnya, cinta sejatinya, yang kini berkeliaran di gurun, hanya dengan mengenakan jiwanya sendiri. Ia merasa jiwanya telah keluar dari tubuhnya dan terbang menuju Majnun, meninggalkannya hanya dengan cangkang kosong. Di suatu tempat di padang pasir, Majnun merasakan hal yang sama. Ia tahu Laila tidak bahagia. Ia bisa merasakan kesedihan Laila, seolah-olah jiwa mereka masih terikat oleh benang takdir yang tak terputus. Pernikahan itu bukanlah penyatuan, melainkan perpisahan terakhir yang memisahkan mereka selamanya di dunia fana. Ia menatap bulan, yang ia yakini sebagai perantara antara dirinya dan Laila, dan mengucapkan syair yang menandai puncak dari perpisahannya dengan dunia. Jika mereka telah mengikatmu dengan janji dunia, maka aku akan mengikatmu dengan jiwa dan hatiku. Wahai Laila, tubuhmu milik orang lain, tetapi jiwamu akan selamanya milikku dimanapun kau berada. Di pagi hari berikutnya, Majnun telah melewati badai emosi. Ia tidak lagi berteriak. Matanya yang dulu kosong kini dipenuhi dengan ketenangan yang menakutkan. Sebuah ketenangan yang hanya bisa datang dari patah hati yang paling dalam. Ia telah melepaskan Laila dari tuntutan duniawi. Dan sekarang ia hanya mencintai esensinya. Ia melantunkan sebuah syair pendek, sebuah pengakuan bahwa ia kini berada di dunia yang berbeda, di mana cinta dan kegilaan menjadi satu. Aku tidak mencari dunia dan akhirat. Aku hanya mencarimu dalam setiap denyut nadi. Aku telah menjadi cinta itu sendiri,
Dan cinta itu kini telah menjadi gila. Pernikahan itu telah mengakhiri harapan mereka untuk bersama di dunia ini. Tetapi pada saat yang sama, pernikahan itu telah menyatukan mereka dalam alam yang lebih tinggi, tempat di mana cinta sejati tidak terikat oleh aturan manusia. Setelah pernikahan Laila, Majnun tidak lagi hanya berkeliaran. Ia memilih untuk hidup sepenuhnya di alam. Ia kini adalah penduduk tetap gurun, meninggalkan semua jejak peradaban yang pernah ia kenal. Ia tidak lagi makan atau minum kecuali yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Pakaiannya yang robek-robek dan tubuhnya yang kurus bukanlah tanda penderitaan, melainkan bukti dari penolakannya terhadap dunia yang telah memisahkan dia dari Laila. Bagi Majnun, kekayaan, kehormatan, dan kenyamanan manusia tidak lagi memiliki arti. Di tengah kesendiriannya, Majnun menemukan teman baru. Para binatang buas yang biasanya ditakuti oleh manusia, kini menjadi sahabatnya. Gazel-gazel akan datang dan memakan rumput dari tangannya, seolah-olah mereka merasakan ketulusan jiwanya. Singa-singa akan berbaring di dekatnya, menjaga tidurnya. Burung-burung hinggap di bahunya, membawa kabar dari kejauhan, kabar yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang telah hancur. Alam tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan, melainkan sebuah cermin dari jiwanya yang telah kembali ke asal. Puisi-puisinya kini berubah. Jika dulu puisi-puisinya adalah ratapan duka dan obsesi, kini isinya adalah pujian terhadap cinta yang telah melampaui batas-batas fisik. Ia tidak lagi hanya mencintai Laila sebagai seorang wanita. Ia mencintai Laila sebagai sebuah esensi, sebuah keindahan dari alam semesta itu sendiri. Ia melihat bayangan Laila di mana-mana, di dalam cahaya bulan, di dalam butiran pasir yang dibawa oleh angin, dan di dalam mata setiap binatang yang ia temui. Suatu hari ketika ia melihat seekor rusa gurun, ia merasa matanya memancarkan keindahan Laila. Ia duduk dan melantunkan sebuah syair yang mengungkapkan koneksinya dengan alam dan cintanya yang tak terikat. Wahai rusa gurun, matamu adalah matanya. Di dalam dirimu aku melihat bayangannya. Kau bebas di padang ini tanpa batasan, sama sepertiku yang gila untuk cinta yang tak terhingga. Ia percaya bahwa cinta yang mengalir di nadinya adalah cinta yang sama, yang membuat rembulan bersinar, sungai mengalir, dan bunga-bunga bermekaran. Majnun kini bukan lagi seorang pria, melainkan perwujudan dari cinta itu sendiri. Ia telah melewati fase patah hati dan mencapai pencerahan yang hanya bisa didapatkan melalui penderitaan yang tak terbayangkan. Aku mencari cintamu di dalam pasir gurun. Kini kutemukan di setiap tetes embun. Aku mencari cintamu di dalam jiwa manusia. Kini kutemukan di dalam hati setiap binatang. Aku tidak butuh dunia karena duniaku adalah cinta itu sendiri. Dengan kesendiriannya, ia telah mencapai kebebasan sejati. Ia bebas dari harapan, dari ketakutan, dan dari keinginan. Ia hanya memiliki satu hal yang tersisa, yang ia bawa kemanapun ia pergi. Jiwanya yang murni, yang telah menyatu dengan cinta abadi. Di dalam kegilaannya, ia telah menemukan kebenaran yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang waras. Ia adalah seorang sufi yang agung, seorang martir cinta yang memilih untuk mengorbankan segalanya demi menjaga cintanya tetap murni, tidak ternoda oleh kenyataan duniawi. Berita tentang sang Majnun yang kini hidup bersama binatang buas menyebar luas. Ayahnya yang tidak pernah menyerah mencari putranya akhirnya mendengar kabar itu. Dengan hati yang remuk dan putus asa, ia melakukan perjalanan panjang ke padang pasir, berharap dapat membawa putranya kembali ke pelukan keluarga. Setelah berhari-hari mencari, ia akhirnya menemukan Qais. Pemandangan di hadapannya membuat hatinya serasa tertusuk. Majnun yang dulunya gagah kini kurus kering, dengan rambut kusut dan pakaian compang-camping, duduk di tengah sekawanan gazel yang tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sang ayah melangkah perlahan, air mata mengalir di wajahnya. Wahai anakku, apa yang telah terjadi padamu? Pulanglah, nak ibumu merindukanmu. Kami akan melupakan semua yang telah terjadi. Laila telah menikah dengan orang lain. Penderitaanmu tidak lagi memiliki arti. Pulanglah dan kembalilah menjadi Qais, anak yang dulu kami kenal. Namun Majnun tidak beranjak. Ia menatap ayahnya, matanya yang dalam dan penuh makna kini dipenuhi oleh ketenangan yang menakutkan. Ia tidak mengenali pria di hadapannya sebagai ayahnya, melainkan sebagai perwakilan dari dunia yang telah meninggalkannya. Ia hanya tersenyum hampa dan mulai melantunkan sebuah syair yang menunjukkan bahwa jiwanya sudah berada di dimensi yang berbeda. Kau memanggil namaku, Qais, tetapi nama itu telah terkubur di bawah pasir. Tubuhku ini adalah bayangan, jiwaku adalah milik Laila, dan jiwanya kini adalah segalanya bagiku. Sang ayah tidak putus asa.
Ia mencoba menawarkan makanan dan air, mencoba membujuknya dengan logika. Cinta yang kau miliki ini telah menghancurkanmu. Itu bukanlah anugerah melainkan penyakit yang mematikan. Izinkan kami menyembuhkanmu, kembali ke dunia yang waras ini. Namun Majnun hanya menggelengkan kepalanya. Ia tidak membutuhkan makanan dari dunia ini. Ia telah diberi makan oleh cinta itu sendiri. Ia menolak untuk sembuh karena baginya, penyakitnya adalah satu-satunya kebenaran yang ia miliki. Di matanya, orang-orang yang waras adalah mereka yang buta terhadap cinta sejati. Majnun menatap ayahnya dengan kasihan, dan ia mengucapkan syair yang menunjukkan bagaimana ia melihat dunia. Kau datang untuk menyembuhkanku dari kegilaan, tetapi cinta yang membuatku gila adalah satu-satunya obat. Aku tidak butuh dunia jika Laila tidak ada, dan jika Laila ada, ia adalah seluruh duniaku. Sang ayah akhirnya mengerti. Ia tidak bisa lagi menjangkau putranya. Kais telah pergi, dan yang tersisa hanyalah Majnun, sebuah perwujudan dari cinta yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Dengan hati yang remuk, sang ayah meninggalkan putranya, kembali ke suku dengan tangan kosong, tetapi dengan pemahaman baru tentang kekuatan cinta yang mengagumkan sekaligus mengerikan. Majnun kini benar-benar sendiri. Ia adalah martir cinta yang memilih untuk mengorbankan ikatan darah, kehormatan, dan kehidupan demi satu hal, untuk tetap menjadi gila. Bertahun-tahun berlalu, Laila, yang hidupnya dipenuhi duka dan kesedihan, akhirnya menghembuskan napas terakhir. Tubuhnya tidak pernah merasakan kebahagiaan sejati setelah perpisahannya dengan Majnun. Kabar kematiannya anehnya sampai ke telinga Majnun melalui bisikan angin gurun. Begitu berita itu tiba, Majnun terdiam. Tidak ada lagi ratapan, tidak ada lagi air mata. Hanya ada sebuah ketenangan yang menakutkan. Sebuah ketenangan yang hanya bisa datang dari jiwa yang telah menantikan saat ini. Itu adalah kabar yang mengakhiri penantian panjangnya. Majnun merasakan rasa sakit terakhir. Namun rasa sakit ini bukanlah siksaan, melainkan pembebasan yang dinanti-nantikan. Dengan tatapan kosong, ia memandang ke langit dan mengucapkan syair pertama yang ia ucapkan sejak kabar itu tiba. Wahai malaikat maut, kau telah mengambil jiwaku. Mengapa kau tinggalkan tubuh ini di sini? Jika kau ingin membawaku ke sana, ambil saja nyawaku karena Laila telah pergi. Majnun, yang kini tinggal hanya seonggok tulang dan kulit berdiri di tengah gurun. Ia tidak lagi peduli pada rasa lapar atau haus. Ia hanya memiliki satu tujuan terakhir, makam Laila. Dengan segenap sisa kekuatan yang ia miliki, ia memulai perjalanan terakhirnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti sebuah penemuan. Setiap butir pasir adalah pengingat akan cinta yang telah membawanya ke titik ini. Ia tidak lagi berjalan, ia terbang didorong oleh hasrat jiwanya yang tak pernah padam. Ini bukan lagi perjalanan fisik, melainkan sebuah pilgrimage menuju takdirnya sendiri. Akhirnya, ia tiba. Di hadapannya sebuah gundukan tanah yang sederhana menjadi satu-satunya tujuan dalam hidupnya. Ia tidak menangis, ia tidak berteriak. Ia hanya berlutut di atas makam itu. Hatinya dipenuhi campuran duka yang dalam dan kelegaan yang luar biasa. Ia akhirnya bersama dengan satu-satunya cintanya. Ia memeluk gundukan tanah itu, seolah memeluk Laila untuk pertama dan terakhir kalinya. Setelah bertahun-tahun merindukan, ia kini bisa menyentuhnya, meskipun hanya dalam bentuk tanah dingin. Dengan suara serak yang hampir tak terdengar, ia mengucapkan syair yang mengakhiri kerinduan dan perpisahannya. Sebuah ratapan dan penghormatan untuk satu-satunya cinta dalam hidupnya. Wahai makam, kau telah menelan cintaku. Kini buka juga pintumu untukku. Biarkan jiwa kami bersatu di keabadian. Karena cinta ini terlalu agung untuk dunia yang fana. Ia berdiam diri di atas kuburan itu, seolah menyatu dengan tanah yang menutupi Laila. Ia menunggu, tidak dengan kesabaran manusia, tetapi dengan ketenangan abadi. Di dalam hatinya ia sudah berpulang. Ia tidak lagi melihat, tidak lagi mendengar, dan tidak lagi merasakan. Majnun telah kembali ke Laila. Saat nafas terakhirnya hampir tiba, ia menatap ke langit, senyum tipis terukir di bibirnya. Ia mengucapkan syair terakhirnya, sebuah pesan perpisahan kepada dunia dan sebuah ucapan selamat datang kepada takdirnya. Aku tidak mencari Laila lagi, karena ia telah menjadi jiwaku, dunia telah berakhir, dan perjalananku pun berakhir. Selamat tinggal, wahai dunia yang kejam, aku pergi untuk menemukan cintaku yang abadi. Dan di sanalah ia ditemukan. Pagi hari berikutnya,
Seorang musafir yang melintas terkejut melihat sosok kurus yang tak bernyawa memeluk gundukan makam. Berita itu menyebar, dan orang-orang dari suku itu datang. Mereka yang dulu mencemoohnya dan memanggilnya gila, kini menyadari keagungan cinta yang ia bawa. Mereka menguburkan Majnun di samping Laila, di mana dua jiwa yang tak bisa bersatu saat hidup, kini terbaring berdampingan selamanya, dalam keheningan gurun yang abadi. Di atas makam mereka, tidak ada batu nisan, hanya jejak-jejak binatang buas yang menjadi sahabatnya, seolah-olah mereka adalah penjaga cinta abadi itu. Jadi apakah ia benar-benar gila? Atau mungkinkah ia adalah satu-satunya yang waras di tengah dunia yang terlalu sibuk untuk memahami cinta yang murni? Kita tidak akan pernah tahu. Namun kisahnya tetap hidup sebagai pengingat abadi bahwa di dalam setiap patah hati, ada kekuatan yang bisa mengubah kita menjadi legenda. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak selalu tentang persatuan, tetapi tentang pengorbanan yang tak terbatas. Dan bahwa kadang-kadang, kegilaan adalah satu-satunya cara untuk tetap waras. Jika Anda terhanyut dalam kisah cinta dan pengorbanan yang tak terlukiskan ini, maka Anda pasti akan tertarik dengan legenda lain yang tak kalah dramatis. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk menyelami lebih banyak kisah epik yang akan menguji batas-batas cinta, takdir, dan pengorbanan.